Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Yusril dengan NIM 1804411007 dari Universitas Cokroaminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer, Program Studi Informatika, masuk dalam konsentrasi Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang informasi geospasial dan beserta contoh dan gambaran-gambarannya secara spesifik dengan singkat dalam aspek geospasial itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke dalam pendefinisian atau masuk ke dalam materi geospasial itu sendiri. Geospasial ini sendiri masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial masuk dalam pasal 1 sampai 4. Ya, di dalam undang-undang ini geospasial didefinisikan sebagai spasial itu sendiri adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya. Sedangkan secara keseluruhan atau pendefinisian geospasial sendiri definisikan sebagai aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Nah, data ini sendiri adalah buatan manusia yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi. Geospasial ini sendiri sangat membantu kegiatan yang berhubungan dalam ruang kebumian. Sangat membantu mengenai tentang kebumian yang ada, karena geospasial itu menandakan sebuah objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya sendiri. Ya, informasi geospasial biasanya ditampilkan dalam bentuk peta dasar dan jaring kontrol geodesi. Ini dapat dilakukan dengan pemetaan ini dapat dilakukan dengan pemotretan udara maupun pencitraan dengan sistem radar SAR. Informasi geospasial tidak hanya menunjukkan lokasi di permukaan bumi. Ya, teman-teman harus ketahui bahwa informasi geospasial tidak hanya bercakup tentang menunjukkan lokasi di permukaan bumi saja, tetapi namun terkait dengan sumber daya dan lingkungan hidup manusia. Ya, geospasial ini berkaitan juga tentang lingkungan kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Ya, itu yang harus kita pahami, teman-teman. Selain melakukan pemotretan udara, pengadaan jaringan kontrol itu horizontal maupun vertikal juga dilakukan dengan penentuan posisi satelit. Ya, penentuan posisi satelit. Ya, dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 2 tentang informasi geospasial itu sendiri. Pasal 2 tentang geografi spasial itu sendiri. Tata kelola informasi yang baik. Tata kelola informasi yang baik
itu memiliki cara atau metode tata kelola yang baik pula. Ada beberapa caranya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kepastian hukum. Nah, kepastian hukum, dan yang kedua itu keterpaduan, dan yang ketiga keterbukaan, dan yang keempat kemuktahiran, dan yang kelima keakuratan, dan yang keenam kemanfaatan, dan yang ketujuh demokratis. Ya, itulah 7 metode tata kelola informasi yang baik menurut Undang-Undang tahun 2011 nomor 4 yang sebagaimana telah diresmikan untuk informasi geospasial itu sendiri. Ya, kita harus memenuhi standarisasi dari undang-undang ini untuk mencari informasi yang baik dan benar menurut Undang-Undang 2011 yang telah disahkan. Ya, tentu saja kita harus melakukan informasi geospasial ini dengan tata kelola dengan baik sesuai dengan undang-undang yang telah diaturkan. Nah, di dalam geospasial itu sendiri ada 2 jenis informasi geospasial, yaitu informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam informasi geospasial dasar. Yang pertama, ya, dalam informasi geospasial dasar ini terdiri dari 4 poin, dan yang pertama itu jaringan kontrol geodesi. Ya, jaringan kontrol geodesi ini adalah suatu titik kontrol geodesi yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi tertentu bagi IG yang terdiri dari jaringan kontrol horizontal nasional, yang kedua jaringan kontrol vertikal nasional, dan yang ketiga jaringan kontrol gaya barat dan pasang surut air. Ya, itulah jaringan kontrol geodesi. Dan yang kedua itu pemetaan rupa bumi dan toponim. Ya, pemetaan rupa bumi adalah suatu yang memperlihatkan unsur-unsur alam dan unsur-unsur buatan manusia di atas permukaan bumi. Unsur-unsur tersebut ada berada di posisi asli, diusahakan ada dalam posisi asli. Dan yang kedua itu toponimi. Toponimi adalah salah satu cabang ilmu kebumian yang mengkaji dan mempelajari permasalahan penanaman unsur geografi baik alam maupun budaya yang ada di tatanan masyarakat lingkungan manusia. Dan yang ketiga adalah pemetaan kelautan dan lingkungan pantai. Pemetaan kelautan dan lingkungan pantai yang memberikan informasi untuk wilayah pesisir laut, terutama kedalaman, jenis pantai, serta informasi dasar lainnya. Ya. Yang berdasarkan tentang peta dasar lingkungan pantai Indonesia, dan yang kedua itu peta dasar lingkungan laut nasional, dan masih banyak lainnya mengenai tentang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai. Dan yang keempat pemetaan batas wilayah. Ya, pemetaan batas wilayah ini menunjukkan batas-batas wilayah yang menjadi kekuasaan
komunitas tertentu. Ya, pemetaan batas wilayah ini sangat mempengaruhi pertahanan serta mempengaruhi wilayah-wilayah yang telah masuk ke dalam wilayah-wilayah tertentu, sehingga tidak ada lagi penimpangan yang terjadi dalam bernegara yang meliputi batasan-batasan wilayah yang telah ditentukan yang menjadi kekuasaan komunitas tertentu atau negara tertentu. Ya, itulah tadi informasi geospasial dasar. Ya, dan kita masuk ke dalam informasi geospasial tematik. Ya, informasi geospasial tematik ini menjelaskan tentang peran informasi peta dalam memahami NKRI sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Masuk ke dalam pembangunan merupakan hubungan antara manusia dan manusia lainnya dan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di segala aspek pembangunan nasional. Ya, itulah informasi geospasial tematik yang menceritakan atau menambahkan tentang perencanaan pembangunan yang telah disusun secara sistematik dalam tematik itu sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dalam aspek pembangunan nasional atau keamanan, kemanusiaan, lingkungan manusia di dalam sumber dayanya. Itu dibahas dalam informasi informasi geospasial tematik itu sendiri. Ya. Setelah penjelasan tentang informasi geospasial ini, tentu saja ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai tentang informasi tentang geospasial itu sendiri secara singkat. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kita sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.